Setiap saya mencoba membaca dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asyik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tidak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, salah satu dari antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu, membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya telah saya kerahkan untuk bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri saya dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat, hingga kritik tajam para pakar tentang bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa dilakukan seseorang untuk memotivasi diri tak juga membangkitkan gairah dan semangat saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10-15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar tak juga mengurangi kerinduan saya untuk bisa selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak percaya bahwa saat ini saya sedang menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini, di sorot mata saya, di getar suara saya, di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti pertunjukan monolog anak SMA itu loh. Ini real, nyata.
sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam sebuah puisi, saya kira saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya. Saudara-saudara tak percaya bahwa saat ini saya sedang dipuli sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu untuk berpisah dengan apa yang sudah menjadi bagian dari diri hadirin tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Handphone bukanlah lagi sekedar benda biasa. Ia sudah menjadi bagian dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita dikala semua orang tak memiliki waktu luang ataupun malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah selalu setia di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan selalu melayani kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin tamasya, ia selalu bersedia. Bahkan, ia telah menyimpan nama dan seluruh memori kita dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A-R-R-A-Y-A-N. Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya. Tetapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani. Tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar pula kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Bisa semakin lebih baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu, suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan hanya karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan oleh dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Dia ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia ada di sisi saya. Tak mudah bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang, kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya, saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang terkenang pula saat-saat dramatis kami. Ketika ia menjadi lemah dan kritis,
dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Ia memberitahu kita apa saja dengan cepat tanpa perlu kita mengerahkan tenaga. Bahkan kini, ia telah memiliki banyak sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak terlalu bergantung padanya, selain untuk hal-hal penting saja. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, duduk asyik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya jadi merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini ia ada di dalam kepala saya. Ia jadi seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Ayang, ada apa, Nak? Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.